Salam jumpa kembali kawan-kawan di channel Betulin Speaker ini. Terima kasih atas kesempatan kali ini. Di sini kita akan memperbaiki sebuah mixer SH300 yang modelnya yang terbaru kawan-kawan. Nah, jadi di sini tampilan kotaknya berbeda dengan yang sebelumnya. Nah, jadi di sini kita akan periksa dan kondisi dari mixer wireless ini kondisinya rusak, dan di sini kita akan pastikan seperti apa kerusakannya kawan-kawan, dan kita akan keluarkan isi dalam dari kotak mixernya ini. Nah, di sini ada receivernya dan juga ada mikrofon wirelessnya, ada 2 unit. Nah, di sini ada adaptor tegangan 12 volt DC. Nah, jadi kita akan tes di sini kawan-kawan. Kita akan pastikan kondisi kerusakannya, dan kita akan sambungkan di sini adaptor ini pada tegangan 220 volt. Nah, supaya kita sambungkan di sini, kita koneksikan kabel power adaptornya ini, dan kita cek di bagian mikrofon ini sudah ada tersedia baterainya. Nah, jadi di sini kita pastikan kondisi di dalam mic-nya sudah ada baterai, dan kita coba hidupkan. Nah, di sini receivernya sudah menyala, dan kita akan pastikan pada mikrofon ini apakah bisa menyala di sini. Nah, di sini sudah menyala dan sudah koneksi antara receiver dengan mikrofon ini. Dan kita akan tes di sini kawan-kawan. Kita sambungkan ke sebuah speaker supaya kita cek suaranya apakah di sini keluar atau tidak. Nah, di sini kita cek sebelah bisa mengeluarkan suara, dan kita cek yang sebelah kanan ini. Di sini sudah kita maksimalkan potensio pengaturan volumenya ini, dan tetapi suaranya tidak keluar kawan-kawan. Nah, jadi kita pastikan di sini mikrofon ini sebelah tidak mengeluarkan suara. Nah, jadi yang rusak ini di bagian sini kawan-kawan, yang di bagian kanan ini yang dekat tombol power on off-nya nih. Nah, jadi di sini tanda koneksinya. Di sini ada menyala tetapi suaranya tidak keluar. Nah, jadi di sini kita pastikan dan kita singkirkan di sini yang kondisi bagus tadi, supaya kita periksa di sini. Nah, jadi kita pastikan, dan kita akan periksa di bagian spool dari mikrofon ini supaya kita cek apakah di bagian spoolnya ini yang tidak mengeluarkan suara, penyebabnya makanya tidak mengeluarkan suara. Nah, di sini kita coba ukur spool dari mikrofon ini. Nah, kita ukur menggunakan multitester. Di sini pada saat kita cek kondisi dari spoolnya ini kondisi oke. Nah, jadi sebelum kawan-kawan menyaksikan video ini, silakan tekan tombol subscribe, nyalakan loncengnya supaya kawan-kawan tidak ketinggalan dengan video kita yang terbaru. Nah, di sini kita tutup kembali spool ini, kita rapikan, dan kita akan mengecek di bagian receivernya nih. Nah, di sini kita akan bongkar receiver ini. Nah, kita akan periksa di bagian papan PCB dari receivernya ini, dan di sini sudah selesai. Kita buka boardnya. Nah, jadi di sini sudah nampak kawan-kawan isi dalam dari receiver ini. Nah, di sini kita agak perdekat sedikit supaya lebih nampak, lebih jelas. Nah, terlebih dahulu di sini kita akan periksa kondisi dari
potensio dari pengaturan volume ini, apakah di sini ada kabelnya yang lepas, dan kita pastikan di sini kita akan ukur kawan-kawan kondisi fungsi dari potensionya ini. Kita ukur menggunakan multitester ini. Nah, kita cek di sini pada saat kita minimalkan atau posisi pelan, kita cek pada saat maksimal. Nah, jadi sini potensionya ini kondisi bagus dan tidak ada masalah. Nah, selanjutnya kita akan periksa di sini di bagian chipset, bagian audionya nih. Nah, di sini kita copot kabel dari potensionya. Nah, kita akan periksa di sini kawan-kawan di bagian rangkaian dari chipset mikrofon yang tidak mengeluarkan suara tadi. Nah, jadi kita akan periksa di daerah ini kawan-kawan, dan ini untuk audio dari mikrofon ini untuk koneksinya. Nah, di sini kita periksa yang paling terdekat ini ada kapasitor 2 unit. Kita periksa di sini salah satu. Nah, pada saat kita ukur di sini kapasitor yang kita ukur tadi ada terhubung singkat pada saat kita ukur kawan-kawan. Nah, di sini kita ukur dan kita nampakkan di sini tampilan multitester kita. Nah, pada saat kita ukur di sini jarum multitesternya terhubung atau full kandas terhubung kawan-kawan, dan kita bedakan yang di sebelahnya ini. Nah, ini kita pastikan. Nah, jadi rangkaian ini persis sama antara di sebelahnya nih. Nah, di sini kita bedakan ternyata kapasitor SMD ini ada yang korslet atau terhubung singkat. Nah, kita akan coba melepaskan kapasitor SMD ini. Kita akan copot dan kita pastikan nanti kita ukur di luar dari papan PCB ini. Nah, ini kita akan lepaskan. Nah, di sini sudah kita lepaskan kawan-kawan, dan kita akan pastikan kita ukur kembali kapasitornya nih. Nah, di sini kita letak di atas dari multitester ini supaya kita ukur kembali di sini. Nah, di sini kita ukur di sini ternyata kapasitor SMD ini ada korslet atau terhubung singkat. Nah, jadi mungkin inilah penyebabnya, makanya receiver ini atau mikrofon mixer ini tidak bisa mengeluarkan suara. Nah, jadi kita akan mengambil penggantinya di sini kawan-kawan. Kita ambil dari salah satu papan PCB yang sudah rongsot. Nah, di sini kita akan mengambilnya dan kita langsung pindahkan sebagai pengganti kapasitor SMD tadi. Nah, jadi kita ambil di sini hanya menyesuaikan ukuran dan fisiknya kawan-kawan, dan kita tanpa mengukur. Nah, jadi kita coba di sini apakah nanti bisa. Nah, di sini sudah selesai. Kita tempelkan kembali penggantinya tadi. Nah, kita ukur kembali di sini apakah masih ada terjadi hubung singkat. Dan kita pada saat ukur di sini ternyata di sini sudah tidak terhubung lagi dan sudah kondisinya oke. Nah, kita akan coba di sini kawan-kawan, kita akan sambungkan kembali kabel power adaptor ini. Nah, di sini kita akan coba
dan di sini sudah menyala. Nah, kita arahkan di sini tampilan dari display dari receivernya nih. Nah, kita hidupkan mikrofonnya ini kawan-kawan, kita akan tes. Nah, di sini kita cek masih belum keluar suaranya, dan kita cek di sini ternyata kabel dari potensionya ini belum kita sambungkan. Nah, di sini sudah kita sambungkan kembali, dan di sini suaranya sudah keluar kawan-kawan dan sudah berhasil. Nah, jadi di sini sudah kembali normal. Mikrofon ini sudah bisa mengeluarkan suara. Nah, jadi buat kawan-kawan, seperti itulah tadi cara mengatasinya. Kita tadi cek dan mengganti kapasitor SMD-nya, dan semoga bermanfaat video ini. Silahkan tekan tombol subscribe, nyalakan loncengnya supaya kawan-kawan tidak ketinggalan dengan video kita yang terbaru. Dan inilah tadi kapasitor SMD-nya yang sudah kita ganti tadi. Nah, jadi di sini sudah cukup jelas kawan-kawan dan sudah selesai. Nah, jadi semoga bermanfaat video ini. Sampai di sini dulu. Cukup sekian dan terima kasih.